dari kelas TIS 191 Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang keamanan sistem informasi berupa enkripsi. Oke, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Pokok pembahasannya yang nanti kita akan dibahas yaitu pengertian enkripsi. Enkripsi itu apa sih? Nanti bagaimana metode enkripsi serta tujuan-tujuan enkripsi, proses enkripsi Caesar Cipher dan proses enkripsi Viginirjo Cipher, serta kelebihan dan kekurangan enkripsi. Oke, langsung kita bahas yang pertama, pengertian enkripsi. Pengertian enkripsi. Enkripsi adalah proses teknis yang mengkonversikan informasi menjadi kode rahasia sehingga menggabungkan data yang Anda kirim, terima, atau simpan. Pada dasarnya, sebuah algoritma digunakan untuk mengacak data sebelum pihak penerima menyatukan kembali data yang diacak tersebut menggunakan kunci deskripsi, description, dan encryption. Pesan yang ada di dalam file enkripsi ini disebut sebagai plain text. Ini sebagai plain text, pesan atau teks polos. Raw file ini sebagai teks polosnya. Sementara dalam bentuk terenkripsi pesan itu disebut sebagai ciphertext. Ini sebagai ciphertext ya, yang terenkripsi ini, atau teks yang disandikan. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan yang kedua, metode enkripsi. Metode enkripsi itu ada dua, yaitu skema symmetric key atau kunci simetris, serta skema asymmetric key atau kunci asimetris. Yang pertama, skema symmetric key atau kunci simetris. Gambarannya seperti kayak gini, yaitu variabel kunci enkripsi dan deskripsi adalah sama. Sami key, secret key, encryption, decryption, plain text, ciphertext. Agar suatu kelompok atau grup dapat berkomunikasi dengan lain, maka memerlukan kunci yang sama. Tujuannya untuk mencapai kondisi komunikasi yang aman. Jadi ini dibuat sama antara encryption dan decryption, jadi tidak akan membingungkan. Yang kedua yaitu skema asymmetric key, kunci asimetrik. Gambarannya seperti kayak gini. Biasanya disebut juga sebagai public key karena sifatnya yang dibagi dengan semua orang. Pada skema kunci asimetrik, kunci enkripsi dan pesan-pesan informasi yang terenkripsi dipublikasi kepada semua orang. Namun hanya kelompok atau grup yang memiliki akses pada kunci deskripsi saja yang dapat membaca pesan informasi tersebut. Jadi ini dibuat seperti publikasi dan privat. Ada dua metode untuk pengenkripsiannya. Ini publik, ini privat. Jadi ini dipisahkan. Oke, yang ketiga yaitu tujuan enkripsi. Tujuan enkripsi itu gambarnya seperti kayak gini. Untuk mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. Jadi dipastikan data kita aman. Kalau misalkan data kita dienkripsi ya, ini kunci teks terang yang belum dienkripsi, kemudian kita enkripsi, kemudian teks tersandi. Sandi ini yang bisa membaca yaitu orang-orang yang mengetahui pengetahuan khusus tentang enkripsi ini. Kemudian yang keempat, proses enkripsi algoritma Caesar Cipher.
proses sasar siper ini contohnya yang plain text itu A sampai Y itu sama. Kemudian untuk ciphertext itu 3 huruf di depan C yaitu D kemudian Z dilanjut A B C. Untuk spasinya ini yang nomor 27 ini untuk spasi. Contohnya anak teknik informatika. Anak teknik informatika. A-nya ada berapa? Contohnya kan A-nya ada 4. Kemudian I-nya ada berapa? F-nya ada berapa? Dan seterusnya. Untuk spasinya kan ini kan tadi 3. Kemudian untuk ciphertext-nya A D, ciphertext-nya D, N H, ciphertext-nya H, plain text-nya N, dan seterusnya. Untuk deskripsinya itu dibalik dari yang sini kemudian dijadikan plain text. D A H, G-nya apa? G-nya N, dan seterusnya. Kemudian untuk metode proses enkripsi algoritma Viginera Cipher, plain text dan key kunci. Contoh penerapan Viginera Cipher tabel. Jika panjang kunci lebih pendek daripada panjang plain text, maka kunci diulang. Contohnya ini escom dan seterusnya sampai akhir, diulang sebanyak panjang plain text-nya. Ciphertext tabel, contohnya kan plain text-nya kan anak teknik informatika, K-nya itu sebagai kuncinya kan escom, jadi escom terus sampai akhir. A ini pasangannya S, ketemunya S. N, plain text-nya N, G-nya K, ketemunya X, dan seterusnya. Ini untuk ciphertext-nya pakai menggunakan modulus atau penyandian dengan sandi Viginera juga dapat ditulis matematis dengan menggunakan penjumlahan dan operasi modulus. C sama dengan P plus Q dikurangi 26. Kalau hasil penjumlahannya P dan Q lebih dari 26, jadi kalau misalkan penjumlahan ini lebih dari 26, maka dikurangi min 26. Kita buat tabel terlebih dahulu A sampai Z, kemudian penomorannya 0 sampai 25. Plain text-nya sama ya kayak yang tadi, teknik informatika. Kemudian G-nya itu kata kuncinya escom sama kayak yang tadi. Kemudian kita cari angkanya. A-nya berapa? A-nya 0. N-nya berapa? N-nya 3, dan seterusnya sampai A lagi. Kemudian G-nya itu berapa? S. S-nya berapa? 18 sampai seterusnya. Terus kita jumlahkan di hasilnya ini. 0 tambah 18 hasilnya 18. 18 itu ketemunya di mana? 18 itu di S. Kemudian X untuk lebih penjumlahan dari 26, maka akan dikurangi 26. Contohnya ini 18 ditambah 8, 26 pas kan? 26 pas dikurangi 26 hasilnya 0. 0 nya itu apa? A. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya enkripsi ini yaitu
data akan aman dan tidak dapat diakses oleh sembarang orang. Jadi hanya orang-orang tertentu dan berkeahlian khusus yang bisa memecahkannya. Kemudian sebagai tanda bahwa data tersebut asli dan tidak dimanipulasi, serta mencegah kebocoran data saat pencurian data. Yang akhir-akhir ini banyak kasus pencurian data. Kekurangannya, data digunakan untuk hal-hal buruk seperti penyembunyian data teroris. Ini bisa disalahgunakannya. Kemudian dapat dipakai untuk antar penjahat berkomunikasi. Jadi kalau misalkan para penjahat-penjahat itu menggunakan bahasa kayak gini akan mempersulit kinerja kepolisian atau penegak hukum. Bila pengguna lupa atau kehilangan kunci enkripsi, maka data tidak akan dikembalikan seperti sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita mau mengenkripsi data, lebih baik enkripsinya jangan terlalu panjang, karena kalau misalkan terlalu panjang kita yang akan kesusahan. Untuk kesimpulannya, semakin banyak variabel atau nama objek, semakin lama waktu pemrosesan enkripsi. Enkripsi membantu untuk menjaga keamanan dalam sebuah data. Jadi enkripsi itu sangat membantu sekali untuk pengamanan data ya. Perangkat lunak yang digunakan dalam menangani proses enkripsi dan deskripsi metode Caesar Cipher dan Vicinira Cipher yang tadi kita praktekkan, sehingga mampu memberikan hasil dari performa algoritma kriptografi tersebut. Oke, cukup sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.